Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tetap semangat kan? Hari ini Ibu akan mempresentasikan seri Wawasan Nusantara yang keempat, yaitu tentang otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini masuk ke dalam bahasan Wawasan Nusantara karena berhubungan dengan tata ruang. Ya, tata ruang. Oke, ini kali ini background Ibu adalah akuarium. Ini akuarium baru nih, ya, ikannya apa namanya, satu besar dan ada dua yang kecil. Ya, jadi ada backgroundnya lah gitu, biar agak menarik. Ya, baiklah, saudara-saudara, kita akan mulai presentasi ya. Ini presentasi sekarang ya, sebentar. Jendela. Oke. Nah, sampai di otonomi daerah. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa otonomi daerah itu masuk ke dalam kawasan bahasan Wawasan Nusantara karena berhubungan dengan tata ruang. Karena Wawasan Nusantara itu kan salah satunya adalah kewilayahan, ya, menata wilayah. Ya. Itulah salah satu tujuan dari otonomi daerah. Baik, Undang-Undang Otonomi Daerah ini sudah ada. Ya. Kita mulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Jadi sudah lama sekali. Mungkin kalian juga belum lahir. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Jadi penyempurnaannya. Berikutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Apa sih isi dari otonomi daerah ini? Maaf, ini belum, maaf ya Ibu. Nah, apa sih isi dari otonomi daerah ini? Yaitu bahwa kewenangan seluruh pemerintah kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan agama. Jadi politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan agama ini adalah urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Ya. Nah, ini di dalam untuk mewakili daerah, ya, itu ada yang namanya DPD, ya, salah satu DPRD dan DPD. Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Bagaimana posisinya? Dipilih oleh rakyat, tugasnya membentuk peraturan daerah, menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah, mengadakan pengawasan terhadap pembangunan di daerah, menjadi penasehat eksekutif, yaitu wali kota, gubernur, ya, bupati, dan DPR dan DPD ini merupakan hasil dari aspirasi rakyat. Problematik otonomi daerah, ya, problematiknya adalah hubungan pusat dan daerah yang tidak harmonis, ya, masih ada masalah. Kemudian perbedaan persepsi tentang tata ruang, misalnya saja di Semarang itu berbatasan dengan laut. Nah, laut ini siapa yang mengelola? Apakah daerah atau pusat? Nah, sepanjang itu tidak berhubungan dengan yang 4 tadi, yaitu salah satunya pertahanan keamanan, itu urusan daerah. Pengelolaannya urusan daerah. Tapi kalau berhubungan dengan luar negeri, politik luar negeri, itu urusan pusat, pemerintah pusat. Oke, kemudian kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian kelembagaan-kelembagaan yang ada di daerah, itu menjadi problematik otonomi daerah, kemudian kualitas aparatur pemerintah negara yang belum mumpuni, belum begitu baik, dan otonomi daerah baru. Ya. Arah kebijakan otonomi daerah. Pertama, sinkronisasi antara pusat dan daerah.
Dan kedua, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan daerah. Kemudian membentuk lembaga efektif, meningkatkan aparatur pemerintah daerah, memanfaatkan sumber daya alam, dan membuat suatu tata daerah baru. Rencana tata ruang. Daerah tingkat 1 kita sebut dengan provinsi, daerah tingkat 2 yaitu kota, ini adalah disebut misalnya kota Depok, ini karena bidangnya adalah perniagaan, sementara kabupaten, ya Kabupaten Bogor misalnya, jadi di Bogor itu ada kota Bogor dan ada Kabupaten Bogor. Nah, Kabupaten Bogor itu bidangnya adalah pertanian, ya. Pembinaan daerah frontir. Apa sih daerah frontir itu? Nah, ya. Daerah frontir itu daerah perbatasan, ya. Kita lihat di sini ya, perbatasan atau pergeseran secara sosial maupun fisik kita sebut daerah frontir. Peluang daerah frontir. Ini adalah daerah frontir ini, ya. Nih, ini adalah pulau-pulau yang yang terluar, ya, terdepan, pulau-pulau terdepan wilayah Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan daerah frontir, ya, daerah yang berhubungan dengan negara lain. Ya. Kemudian ini adalah ketersebaran pulau-pulau kecil terluar. Ya. Ini nanti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ini misalnya di Kepulauan Riau saja ada 20 pulau kecil. Dan ini sangat berpotensi adanya pergeseran antara wilayah Indonesia dengan wilayah negara asing. Negara tetangga. Nah, ini adalah masalah perbatasan, ya. Jadi masalah perbatasan Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina, ya. Jadi ini juga contoh-contoh dari daerah frontir. Ini juga, ya, ini adalah Pulau Sebatik dan Pulau Gosong, ini juga merupakan daerah frontir, ya, daerah frontir, yaitu daerah perbatasan, ya. Kemudian Pulau Maratua dan Sambit juga demikian, ya, ini juga merupakan daerah frontir, ya, sini, ini sangat rawan adanya pergeseran wilayah. Nah, sekarang bagaimana pembinaan daerah frontir? Pertama, penduduk di Indonesia itu lebih dari 250 juta. Tersebar di seluruh daerah, sebagian tinggal di daerah 3T. Tertinggal, terluar, terlalu, bukan terlalu. Terluar, tertinggal, dan satu lagi ya? Coba nanti kamu lihat ya. Oh iya, terbelakang mungkin. Sebagian lagi tinggal di perbatasan, ya, di daerah ini sebagian lagi tinggal di perbatasan. Nih, persoalannya bagaimana nih daerah perbatasan? Ya. Nah, kondisi daerah perbatasan terjadi pergeseran batas negara atau kita sebut juga dengan boundary. Terjadi batas imajiner, batas pengaruh asing yang kita sebut dengan frontier. Kurang perhatian pemerintah pusat, kehilangan wilayah sejengkal demi sejengkal tanah. Contohnya penjualan pasir ke Singapura untuk memperluas wilayah di negaranya. Misalnya Pulau Santosa itu. Pulau Santosa itu di Malaysia itu pasirnya dari Indonesia. Kita lihat lagi. Tujuan pembinaan daerah frontir. Menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, baik oleh masyarakat maupun yang didorong oleh kepentingan negara tetangga. Nah, nih, ini adalah pasir Pulau Nipah yang sudah dikirim ke Singapura. Jadi Singapura bertambah wilayahnya karena mengambil pasir dari Indonesia, ya, dari Pulau Nipah. Inilah keadaannya. Karena dieksploitasi pasirnya
diekspor ke Singapura. Nah, ini juga sama ya, terdapat kolam-kolam ya. Ini sebelum direklamasi karena memang sudah habis pasirnya, maka perlu direklamasi kembali supaya Pulau Nipa ini menjadi seperti semula ya. Ini Pulau Nipa, pulaunya sudah habis ya, karena pasirnya diambil. Nih, ya pulaunya tinggal segini. Ini air laut ini. Ini Pulau Karang Nipa, pekerjaan Tapak 1, 2 dan lanjutannya. Nah, ini jadi Pulau Nipa itu direklamasi ya, direklamasi. Dan silakan nanti Anda lihat di Google ya, bahwa biaya reklamasi untuk mengembalikan Pulau Nipa menjadi seperti sedia kala itu harganya jauh lebih mahal daripada harga pasir yang kita terima dari Singapura. Nah, itu tentu sangat merugikan ya. Itulah kebodohan kita. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang bodoh. Ya. Makanya kita harus belajar. Nah, ini kondisi Singapura pasca reklamasi segmen barat. Nah, ya, menambah ini reklamasi menjadi daratan Singapura maju sekitar 12 km dari original coastline tahun 1973. Nambahnya. Nah, kalau Singapura nambah seperti ini, kalau kita terapkan hukum negara kepulauan, ya dia akan lebih maju lagi, ya, merugikan Indonesia. Nah, sasaran pembinaan daerah frontier. 1, implementasi manajemen perbatasan, mewujudkan kinerja aspek aparatur pemerintah negara supaya lebih meningkat kemampuannya, kinerjanya. 3, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah, pengembangan kawasan perbatasan, ya, mewujudkan tertib administrasi. Tantangan pembangunan di daerah frontier. Pertama, dari aspek geografi, sangat sulit dicapai. Kemudian aspek demografi, aspek kependudukan, sumber daya manusianya belum baik, ya, pendidikannya kurang. Aspek sumber daya alam ini juga banyak dieksploitasi oleh negara lain, walaupun melalui tangan-tangan orang Indonesia. Kemudian aspek ideologi Pancasila, apakah mereka memahami Pancasila sebagai ideologi negara, ini juga perlu sosialisasi. Aspek politik juga demikian. Ya. Nah, aspek ekonomi ini yang paling penting ya, karena masyarakat itu akan bertempat tinggal di tempat yang potensi aspek ekonominya buat dia itu baik, lebih baik. Kemudian aspek sosial budayanya juga ini lebih condong ke misalnya perbatasan Indonesia sama Malaysia. Nah, mereka orang Indonesia yang tinggal di situ lebih cenderung meniru budaya, sosial budaya Amerika. Demikian juga aspek pertahanan keamanan. Sebentar ya, Ibu cek dulu ya. Oh iya, masih oke ya. Kita lanjut lagi. Share, mana tadi? Oh, sini dulu ya. Share. Oke. Balik sini. Nah, ini ya. Mana tadi? Selesainya mana ini? Yang ini ya. Nah, oke. Baik. Kendala pembangunan daerah frontier. Pertama, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya masih rendah. Sarana dan prasarananya masih kurang. Penataan dan pemanfaatan sumber daya alam masih belum maksimal. Pengawasan status perbatasan, ya, ini masih rawan. Pendanaan juga sangat kurang. Kelembagaan dan aparatur juga masih belum dapat diandalkan. Nah, sedangkan peluangnya, sumber daya alamnya sangat potensial.
Yang kedua sebagai frontliner, sebagai pintu gerbang, sebagai pintu gerbang, front office lah. Ya, jadi sangat berpeluang untuk menjadi front office lah. Bagaimanapun juga kan front office itu kalau di hotel misalnya gitu kan itu sesuatu yang bagus gitu ya, sebagai suatu pesan bahwa hotel ini baik, itu ada di front office. Oke, ini adalah apa ini perbatasan ya, adanya konflik antara Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik. Kemudian ini Pulau Sekatung, ya. Ini Pulau Berkala. Ini geopolitik Indonesia. Kepulauan Spratly yang menjadi sengketa. Inilah Kepulauan Spratly. Ini disengketa oleh Cina, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Indonesia, oh tidak. Indonesia tidak ikut. Tapi karena dia dekat dengan wilayah Indonesia, maka jika terjadi misalnya di sini peperangan atau konflik, maka akan berpengaruh kepada Indonesia. Ya. Nah, ini objek wisata di Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang sekarang pulau ini sudah menjadi milik Malaysia. Nah, ini lihat, ini juga sama Sipadan dan Ligitan ya. Katanya konon Kepulauan Sipadan dan Ligitan ini merupakan pulau terindah ya. Kalang lautnya itu sangat indah ya. Ini jadi sengketa sehingga sekarang ini pulau ini sudah menjadi milik Malaysia berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional. Masalah penyerobotan wilayah Laut Karang Urang-Arang. Nah, ini ya, ini apa namanya penyerobotan. Ya, ini adalah Sipadan dan Ligitan. Nah, ini Malaysia nih, udah punya Malaysia nih. Nah, jadi dia menggaris ya sesuai dengan ZEE dia ke sini ya. Nah, sebenarnya dia tidak, Malaysia bukan negara kepulauan karena belum ada ketentuan dari UNLUS bahwa Malaysia dinyatakan sebagai negara kepulauan. Kalau Indonesia sudah dinyatakan sebagai negara kepulauan. Apalagi nih, nah ini ya Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan nih antara Malaysia dengan Indonesia ya. Ini kan ini, nah batasnya di sini. Ya. Kemudian kita lihat di sini garis pos PAM batas saat ini. Nah, ini adalah batas-batas ya, batas-batas. Kita lihat di sini kenyataannya. Pos pantas yang sudah bergeser saat ini. Ya, ini adalah menurut Korem ada 19 pos, ada Korem ada 22 pos, total ada 41 pos tergelar. Ya, pos terpadu 2 pos belum OPS, belum beroperasi maksudnya. Ini adalah bentuk-bentuk pintu ya, frontliner tadi ya, pintu gerbang Indonesia ya, yang dijaga oleh TNI ya. Sama ini juga kondisinya seperti ini, sangat memprihatinkan ya, karena bukan tidak permanen ya, masih sangat sederhana. Nah, ini sebagai contoh foto pelanggaran wilayah udara oleh pesawat Malaysia ya, sebagai satu contoh. Nah, ini adalah rekapitulasi patok rusak, hilang, dan bergeser. Ya, ini adalah patok-patok batas negara. Di sini nih, tuh ada yang berapa nih keterangannya ya, banyak yang hilang, ya. Banyak yang bergeser, yang patah dan sebagainya. Ya, ini penelitian sudah lama ya. Nanti Anda silakan lihat yang baru tahun 2020 ya. Ada apa enggak gelar PAM di keamanan di daerah perbatasan. Ini contoh patok rusak, patok tertimbun tanah, patok patah, patok hilang ya, hilang. Ini ya bergeser, tadi kan bergeser sejengkal demi sejengkal katanya kan.
Ini ya, masalah-masalah daerah perbatasan. Nah ini sudah lama, tapi bagaimana sekarang? Nah, kita lihat nanti kita lihat dipelajari lagi ya. Sekarang kondisinya seperti apa? Nah ini sebagai contoh patok batas bergeser ya. Nah, ini patok bertumpuk, nah, seharusnya yang tadi karena dia bergeser. Nah ini ya kita lihat di sini, ini wilayah Malaysia mendekati garis batas Indonesia, ya alat berat illegal logging. Ya. Jadi di perbatasan itu daerah Malaysia itu maju, sementara daerah yang masuk ke Indonesia itu masih hutan belantara. Ya, jadi orang Indonesia yang masih warga negara udah nyambung lagi ya. Coba kita lihat dulu apakah sudah nyambung. Ya sudah, ini gimana ini? Baik. Kita kembali ke sini. Nah, ini ya. Sekarang kita presentasi lagi. Kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit masalah, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih bisa baik ya. Nah, ini tadi. Nah, ini adalah alat berat illegal logging ya, pencurian sumber daya alam di daerah perbatasan. Kemudian ini juga sama ya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke sasaran otonomi daerah, yaitu manusia perbatasan skala internasional, membina aparatur pemerintah negara, batas darat dan maritim, memberdayakan masyarakat, menangkal kejahatan antar negara, mewujudkan tertib administrasi. Tantangan ODA secara geografi penghubung, secara demografi pemerataan, secara sumber kekayaan alam melindungi dan memanfaatkan, secara ideologi menangkal ideologi asing, secara politik sistem politik nasional, aparatur pemerintah negara, secara ekonomi satu kesatuan ekonomi sebagai penyangga, sosial budaya yang tangguh, hankam sabuk pengamanan. Kendala otonomi daerah pertama SDM rendah, banyak TKI, prasarana kurang, sumber daya belum maksimal, lintas batas, dana terbatas, lembaga dan aparat belum maksimal. Baik, saudara, sekian dulu ya. Jagalah persatuan dan kesatuan Indonesia dalam wawasan Nusantara ya, karena wawasan Nusantara itu sudah Ibu berulang kali mengatakan intinya adalah persatuan dan kesatuan. Sehingga pesan terakhir dalam dalam episode wawasan Nusantara ini adalah jagalah persatuan dan kesatuan. Baik, sekian dulu presentasi Ibu. Ingat, Ibu akan menerima pertanyaan dan kumpulkan pertanyaan itu di WhatsApp group. Kalau sudah terkumpul, kita akan buka Google Meet untuk interaktif. Nah, baik ya. Sekian dulu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.